Kalau biaya pakan terus naik, berapa lama lagi ternak entok masih bisa bertahan untung? Banyak peternak sekarang mulai diam-diam menyerah, teman-teman. Bukan karena entoknya mati, bukan karena telurnya jelek, tapi karena uang habis duluan buat beli pakan. Dan yang paling parah, sudah capek ngurus tiap hari, hasil akhirnya cuma cukup buat muter buat beli pakan lagi. Nah, di video kali ini saya mau bongkar sesuatu yang mungkin bikin banyak peternak kaget. Karena beberapa minggu terakhir saya mencoba menghentikan dedak untuk indukan entok. Iya, tanpa dedak, teman-teman. Dan anehnya, entok malah makin lahap makan, produksi telur tetap jalan, badan tetap sehat, bahkan biaya pakan terasa jauh lebih ringan. Awalnya saya juga tidak percaya, teman-teman. Saya kira indukan bakal kurus, bakal stres, atau produksi telur menurun. Tapi setelah dicoba langsung di kandang, hasilnya justru bikin saya mikir, jangan-jangan selama ini peternak salah fokus soal pakan. Karena ternyata ada bahan murah bahkan gratis, teman-teman, yang bisa dimanfaatkan untuk mengganti sebagian pakan mahal. Dan yang bikin kaget, bahan ini sering tumbuh liar di sekitar rumah kita. Di video ini saya akan menunjukkan kenapa dedak justru bikin biaya membengkak, racikan pakan alternatif yang bikin entok tetap lahap, cara mengelola daun supaya aman untuk ternak, dan sampai alasan kenapa indukan saya tetap produksi meski tanpa full pakan pabrikan. Tapi hati-hati, teman-teman. Di akhir video nanti saya akan kasih satu kesalahan fatal yang sering dilakukan peternak saat mencoba pakan alternatif. Kesalahan ini kelihatannya sepele, teman-teman, tapi bisa bikin entok drop pelan-pelan tanpa disadari. Seperti komentar yang satu ini. Lanjut, teman-teman, jadi tonton video ini sampai selesai karena mungkin setelah nonton cara berpikir teman-teman memberi pakan entok tidak akan sama lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang sangat sederhana ini. Salah satu channel yang membahas full dunia ternak entok dari pengalaman langsung di kandang. Oke, teman-teman, beberapa waktu terakhir saya mulai benar-benar memperhatikan satu hal. Ternyata biaya terbesar dalam ternak itu bukan soal kandang, bukan beli bibit, tapi beli pakan. Dan lucunya, kadang peternak merasa aman karena pakainya dedak, karena kesannya murah, teman-teman. Padahal kalau dihitung per hari, dihitung per minggu, apalagi diakumulasikan per bulan, uangnya lumayan bikin sesak napas, teman-teman. Apalagi kalau jumlah indukannya sudah banyak. Dedak satu karung kadang baru beberapa hari sudah habis. Belum lagi sekarang harga sering naik turun tidak jelas. Hari ini murah, minggu depan naik lagi. Akhirnya keuntungan ternak makin tipis, teman-teman. Dan saya yakin banyak peternak yang mengalami hal sama. Makanya saya mulai berpikir, apa memang tidak ada cara lain selain terus bergantung pada dedak. Sampai akhirnya saya mulai eksperimen, teman-teman. Saya mulai mencoba melihat sekitar rumah. Dan ternyata banyak sekali bahan yang selama ini dianggap biasa saja, padahal potensinya luar biasa untuk pakan ternak. Saya mulai coba pakai daun singkong, teman-teman, daun ubi, daun pepaya, daun indigo vera, daun semua dedaunan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pakan entok saya coba, teman-teman. Awalnya saya sendiri juga ragu karena biasanya orang takut kalau pakan hijauan terlalu banyak nanti entok kurus. Tapi saya penasaran, teman-teman. Akhirnya saya coba sedikit demi sedikit, dan ternyata respon entok pun juga bagus. Tapi ada satu hal penting yang wajib diperhatikan, teman-teman.
Daun-daunan ini jangan langsung diberikan mentah karena beberapa jenis daun mengandung zat tanin seperti daun singkong, bentul itu mengandung zat yang berbahaya teman-teman. Kalau terlalu banyak masuk ke tubuh ternak bisa mengganggu pencernaan. Makanya sebelum diberikan saya rebus seperti ini dulu teman-teman. Tidak perlu lama teman-teman, yang penting layu dan matang ringan. Tujuannya supaya zat yang kurang bagus bisa terurai atau berkurang. Dan setelah direbus aromanya malah lebih disukai entok teman-teman. Lucunya setelah pertama kali saya kasih racikan pakan ini, entok langsung bergerombol teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Biasanya kalau dikasih dedak biasanya makannya santai. Ini baru ditaruh sedikit langsung rame rebutan. Di situ saya mulai makin yakin teman-teman. Ternyata entok juga suka variasi makanan. Bukan cuma kita yang bosan makan itu-itu saja. Selain daun rebus tadi, saya juga mulai menambahkan beesan jajan. Atau tidak, kalau di teman-teman kalau tidak ada beesan jajan bisa nasi aking. Pokoknya manfaatkan lingkungan yang ada teman-teman. Jangan mau menuruti pakan pabrik. Jangan mau. Kalau di daerah teman-teman mungkin namanya beda-beda. Ada yang bilang limbah opak, ada yang bilang BS kerupuk, ada juga yang bilang jajanan gagal produksi. Biasanya berbahan dasar ubi atau singkong. Nah, ini lumayan membantu menekan biaya. Semisal teman-teman lokasi ternaknya atau daerah rumah teman-teman ada di perkotaan, teman-teman cari produsen pabrik yang sudah expired atau sudah kadaluarsa. Teman-teman minta ataupun beli itu sudah saya pertimbangkan teman-teman, tetap untung teman-teman. Beli pun tidak mahal, gratis juga alhamdulillah. Nah, ini lumayan sekali teman-teman membantu menekan biaya. Karena harga jauh lebih murah dibanding full pakan pabrikan teman-teman. Tapi ingat teman-teman, jangan asal murah. Jangan asal meracik pakan. Kalau sudah bau, berjamur atau terlalu basi, jangan dipakai. Karena pakan jelek bisa jadi sumber penyakit. Saya lebih pilih repot sedikit teman-teman cari bahan bagus daripada nanti ternak sakit semua. Lalu saya tambahkan juga jagung giling teman-teman. Menurut saya opsional sekali teman-teman jagung giling. Kalau tidak ada jagung giling ya sudah, nggak usah jagung giling. Yang penting ada sumber karbohidrat atau sumber energi untuk untuk entok. Menurut saya ini opsional sekali teman-teman, karena jagung membantu tambahan energi buat indukan, apalagi indukan yang sedang aktif bertelur. Nah, tapi teman-teman saya perlu jujur juga, saya tidak 100% meninggalkan pakan pabrikan, karena untuk indukan petelur kebutuhan nutrisi tetap harus dijaga. Makanya saya masih memakan sentrat petelur sebagai pelengkap. Dan menurut pengalaman saya teman-teman, bentar lah teman-teman, jangan protes katanya tanpa pabrik, katanya ini itu di thumbnail. Sebentar teman-teman, itu bisa diakal teman-teman. Diakalnya seperti apa? Jadi semisal indukan kurang 10 hari, jadi biasanya teman-teman, biasanya saya gini teman-teman, neliteni memperhatikan indukan bertelurnya kapan, masa bertelurnya kapan, atau masa mengeramnya kapan, itu saya perhatikan. Biar apa gunanya seperti itu? Biar kita kasih makannya enak teman-teman. Mungkin teman-teman enggak. Jadi seperti ini teman-teman. Semisal teman-teman memperhatikan salah satu indukan, biasanya tanggal 24 ini indukan tersebut bertelur. Jadi setiap tanggal 9 15 hari sebelum, teman-teman menyuapi pakai jagung ini tadi teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman ya. Dan menurut pengalaman saya lebih enak seperti ini teman-teman. Jadi tidak melulu setiap hari, setiap pakan kita kasih jagung, kita kasih konsentrat, itu tidak teman-teman. Mungkin
penjelasan ini mungkin bisa dicermati teman-teman. Insya Allah setelah mungkin kalau teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan, sangat menguntungkan sekali teman-teman. Pokoknya bagaimana caranya teman-teman supaya biaya lebih hemat tanpa membuat performa ternak turun teman-teman. Bebas. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, saya mulai memperhatikan perubahan di kandang teman-teman. Induk tetap aktif, nafsu makan juga bagus, indukan rajin bertelur. Pokoknya alhamdulillah tidak mengurangi performa dalam indukan teman-teman. Bulu tetap rapi dan produksi telur masih aman. Bahkan beberapa indukan terlihat lebih lahap dibandingkan sebelumnya. Di situ saya mulai sadar teman-teman, kadang peternak terlalu fokus cari pakan mahal, padahal di sekitar kita banyak bahan gratis yang bisa dimanfaatkan. Masalahnya cuma satu teman-teman, mau atau tidak belajar mengolahnya. Karena kebanyakan orang maunya praktis, beli satu karung, tuang, selesai. Padahal kalau mau sedikit usaha, pengeluaran pakan bisa ditekan lumayan besar. Dan ini yang paling penting teman-teman, jangan langsung ekstrim kalau mau coba. Jangan tiba-tiba full ganti pakan, karena tubuh ternak juga butuh adaptasi. Mulai saja perlahan teman-teman, campur sedikit demi sedikit, lihat respon entoknya. Perhatikan makannya, kotorannya, dan produksi telurnya. Kalau cocok lanjutkan, kalau ada yang kurang cocok tinggal diperbaiki. Karena setiap kandang itu beda kondisinya teman-teman. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kesalahan fatal yang sering dilakukan peternak saat mencoba pakan alternatif. Ini sangat penting sekali teman-teman. Banyak orang semangat mengganti pakan, tapi lupa memperhatikan keseimbangan nutrisi. Akhirnya entok memang kenyang teman-teman, tapi tubuhnya kekurangan nutrisi. Dan efeknya biasanya tidak langsung kelihatan. Awalnya normal, tapi lama-lama produksi telur turun. Bulu kusam, badan mulai kurus, bahkan gampang sakit. Makanya jangan cuma fokus pakan murah teman-teman, tetap harus ada keseimbangan nutrisi. Itulah kenapa saya tetap memakai jagung giling tadi. Itulah kenapa saya tetap memakai jagung tadi atau sentrat petelur bebek itu tadi. Kadang saya juga mikir teman-teman, peternak zaman dulu sebenarnya hebat teman-teman. Belum banyak pakan modern, tapi ternak tetap hidup dan berkembang. Karena mereka memanfaatkan alam sekitar. Daun singkong yang ada, daun pepaya yang ada, tanaman liar banyak. Sekarang banyak peternak terlalu bergantung pada pakan instan. Begitu harga naik sedikit langsung panik. Padahal solusi kadang ada di sekitar kita sendiri. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini teman-teman, menekan biaya pakan bukan berarti harus mengorbankan kualitas ternak. Kalau racikannya tepat, bahan alami seperti daun singkong, daun ubi, daun pepaya, dan daun-daunan lainnya bisa membantu mengurangi biaya pakan. Ditambah BS-an jajan tadi, ditambah jajan yang sudah kadaluarsa tadi, atau jagung giling dan sentrat pelengkap, ternyata cukup membantu menjaga indukan tetap sehat dan produktif. Dan yang paling penting, peternak harus terus belajar beradaptasi. Karena dunia ternak selalu berubah teman-teman. Kalau kita tidak mau mencoba, kita akan terus bergantung pada pakan pabrik. Kalau teman-teman punya racikan pakan alternatif, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu peternak lainnya, khususnya saya sendiri.
Dan kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa bantu like, subscribe, dan share teman-teman. Supaya apa? Supaya channel ini semakin semangat berbagi pengalaman ternak langsung dari kandang. Saya Cotik ID pamit undur diri. Salam edukasi, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions that made me wanna cry. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions. Well, I said goodbye.